Oke, selamat siang untuk semua. Selamat siang, Bu. Semester Siang, 6, semester 6 yang program ke bawah. Saya harap sudah berada di kelas saya. Karena satu kali tidak ikut kelas saya pastikan untuk tidak lulus. Ya. Oke. Oke. Sebelum saya mulai kelas, ya, pastikan yang masuk di dalam room Zoom ini berpakaian rapih, mengenakan kemeja. Ya, saya tidak izinkan untuk mengenakan kaos. Ini semua semester 2 ya. Dan semester 4 ada semester 6 juga. Oke. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Hari ini kita mulai untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi. Ya, mata kuliah ini berapa SKS? Mata kuliah ini 2 SKS. Ya, SKS. Oke. Capaian luaran mata kuliah untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi itu bisa dilihat di sini. Jadi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi, teori komunikasi, aktivitas komunikasi, komunikasi yang efektif, persepsi dan dimensi komunikasi, faktor diri dan dimensi komunikasi, konflik dalam komunikasi, pesan verbal dan nonverbal dalam komunikasi, nilai, norma, dan etika dalam komunikasi, dan pertahapan komunikasi dalam bimbingan dan konseling. Oke, jadi untuk mata kuliah ini ya kita ada 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan ke-8 itu ada UTS. Kemudian pertemuan ke-16 itu ada UAS ya. Jadi ini bisa dilihat peta konsepnya untuk mata kuliah ini, dan hari ini kita akan bahas untuk materi pertama ya, yakni kontra kuliah dan juga materi prinsip komunikasi interpersonal. Oke. Apa namanya? Untuk kontra kuliahnya ya tidak banyak hal yang akan kita sepakati. Yang pertama adalah ya, jadi dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah perkuliahan ini dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 22 Maret itu kita lakukan secara online ya. Kemudian seterusnya kita akan laksanakan secara blended, yang artinya bisa online dan bisa offline, tergantung situasinya seperti apa. Yang kedua adalah tidak diizinkan mahasiswa untuk beranjak dari lokasi yang ada sinyal. Jadi saya tidak mau mendengar alasan atau WA tiba-tiba muncul, "Ibu, di kampung saya jaringan jelek. Saya tidak izinkan kau untuk pulang kampung. Kecuali kau punya kampung itu jaringan nongkak." Ya, baru saya izinkan engkau pulang. Kalau semester kemarin masih Ibu kasih toleransi, jadi biarpun 5 kali tidak ikut kuliah, tetap saya kasih izin untuk untuk mengikuti ujian. Tapi kali ini 4 kali pertemuan tidak mengikuti kuliah, tidak saya izinkan untuk mengikuti UAS.
Ya. Jadi itu dicatat baik-baik. Dicatat baik-baik. Kemudian yang terakhir adalah untuk tugas, ya. Untuk tugas, kalau perkuliahan kita online, tidak banyak tugas yang saya berikan, kecuali saya tidak masuk. Saya misalkan tugas dinas keluar, baru saya kasih tugas. Selama kita kuliah online, tidak akan saya berikan tugas. Tapi kalau sudah kuliah offline, baru saya berikan tugas. Untuk kontrak ini ada tambahan? Untuk kontrak ini ada tambahan? Untuk masuk Zoom paling lambat berapa menit ini? Oke. Keterlambatan saya toleransi sampai 10 menit. Ya. Yang artinya kuliah dimulai 14.45, jadi 14 berapa nih? 14.55 itu semua sudah harus masuk di Zoom. Kalau tidak, saya akan keluarkan dari Zoom. Sepakat 10 menit terlambat? Hari ini saya masih kasih dispensasi ya. Hari ini saya masih toleransi keterlambatan karena baru pertemuan pertama. Oke. Baik. Itu kontrak kuliah kita. Jadi untuk pertemuan hari ini, jadi mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, ya, diampu oleh saya sendiri. Mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi antar pribadi 2 SKS dengan materi pertama itu komunikasi interpersonal. Ya, materi pertama itu adalah komunikasi interpersonal. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal itu adalah ada 2. Yang pertama bisa dilihat penyampaian pesan, penyampaian pesan oleh satu orang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampak dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Jadi komunikasi itu apa? Komunikasi definisi sebenarnya apa? Berbicara atau Ya, berbicara. Komunikasi itu berbicara. Selain berbicara, komunikasi itu apa? saling penyampaian pesan atau informasi. Menyampaikan informasi. Komunikasi, berbicara, menyampaikan informasi. Apalagi? Menyampaikan informasi, Berikan suatu pendapat kepada ya, teman informasi, atau pesan atau pendapat. Ada lagi? interaksi antara Ya. Komunikasi itu sebenarnya interaksi antara 2 orang nih atau lebih. Jadi antara seseorang dengan sekelompok orang. Jadi itu yang dinamakan dengan komunikasi. Interpersonal. Inter itu kalau kalian kemarin belajar tentang perkembangan anak, kalian belajar tentang multiple intelligence. Jadi kecerdasan ganda. Jadi anak itu punya 8 kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal artinya kemampuan komunikasi anak dengan lingkungan luar. Jadi interpersonal. Jadi bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan pendapat atau bagaimana berbicara terhadap orang lain atau sekelompok kecil orang. Itu yang dinamakan dengan komunikasi interpersonal. Oke. Berikutnya, kita lihat bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai perilaku komunikasi interpersonal. Jadi Anda kalau memandang diri Anda itu seperti apa? Kalian ya, kalian ini berberapa ini? Ada 51 orang.
Jadi masing-masing orang bisa mendefinisikan dirinya itu seperti apa. Apakah dia mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal dengan orang, yang artinya ya pernah dengar orang yang introvert dan ekstrovert. Jadi orang ekstrovert itu orang yang punya kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi. Sekarang siapa yang termasuk orang dengan kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi? Masing-masing refleksi diri, oh saya ini orangnya introvert, oh saya ini orangnya ekstrovert, oh saya berarti tergolong dalam sekelompok orang yang dengan kecerdasan komunikasi interpersonal. Ayo, siapa yang merasa dirinya seperti itu? Sekarang Ibu tanya, siapa yang suka bergaul dengan orang lain, banyak bicara dengan orang lain, itu siapa? Ini pertanyaan, bagaimana kalian memandang diri Anda? Bagaimana kalian merefleksikan, oh saya tuh, masa kalian tidak mengenal pribadinya kalian sendiri? Saya Ibu. Misalnya Grace Santri Tila Tolo, membangun komunikasi antar pribadi. Antar berarti lebih dari satu orang, toh? Satu orang. Ya. Orang. Jadi bagaimana, yang kedua adalah ini, bagaimana orang lain memandang kalian? Setelah kalian memandang diri kalian sendiri, kalian merefleksikan, bagaimana orang memandang kalian? Bagaimana persepsi orang? Oh, Vincentia ini termasuk orang dengan golongan kecerdasan komunikasi interpersonal yang baik, yang lebih menonjol dari kecerdasan komunikasi intrapersonal. Ya, itu yang harus kalian tahu. Ya, pulang ke rumah nanti sebentar setelah selesai mulai berpikir. Ini adalah contoh. Ini bagaimana kamu memandang diri kalian. Ini bagaimana orang memandang kalian. Ya. Bagaimana orang memandang kalian, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Itu yang dinamakan dengan komunikasi. Komunikasi itu tidak selamanya seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa ada intra, ada inter. Ya, orang yang intrapersonal itu orang yang lebih tertutup. Ya, orang yang lebih tertutup, orang yang tingkat sosialnya kurang, artinya bergaul, berkomunikasi dengan orang tidak sebaik orang lain. Orang dengan orang lain itu orang yang punya kecerdasan interpersonal. Jadi lihat, ini bagaimana kamu memandang diri kalian. Ini bagaimana orang memandang kalian. Ketika kalian menilai, refleksi diri bahwa oh saya orangnya pintar, saya cantik, saya berbakat, ya. Itu refleksi diri kita, tapi belum tentu apa yang kita refleksikan tentang diri kita sama dengan persepsi orang lain mengenai dirinya kita. Ya, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Paham Ibu. Paham Ibu. Jangan tidur ya. Jangan tidur. Saya kasih keluar dari kelasnya saya nanti. Oke, kita bahas yang pertama, ada konsep diri. Konsep diri itu apa? Konsep diri itu pandangan dan perasaan tentang diri kita sendiri. Yang tadi Ibu sampaikan bagaimana merefleksikan diri. Ya, bagaimana merefleksikan diri kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan konsep diri. Ketika orang bilang, masing-masing orang itu kan masing-masing pribadi punya konsep diri. Pandangan dan perasaan tentang diri kita seperti itu sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Oke. Apa saja faktor yang mempengaruhi konsep diri? Ya. Ada banyak faktor, ya. Yang pertama, itu ada orang lain yang mempengaruhi konsep dirinya kita. Ya. Orang lain itu siapa? Yaitu significant others. Significant others itu siapa? Orang-orang yang kita rasa punya ikatan emosional dengan kita. Teman kita, orang tua, saudara, itu yang dikategorikan sebagai significant others. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, faktor yang kedua adalah kelompok rujukan. Kelompok rujukan itu seperti apa? Kelompok yang memiliki ikatan emosional dengan kita, ya, dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Konsep diri itu sebenarnya sama dengan yang namanya karakter. Ya, kelompok rujukan. Kelompok rujukan itu teman-teman, lingkungan kita. Ya, lingkungan kita. Jadi bagaimana lingkungan itu memberikan pengaruh pada kita. Kita yang awalnya periang, kita awalnya rajin, tapi ketika kita berada di lingkungan atau kelompok rujukan yang memiliki ikatan emosional dengan kita yang yang malas, ya, yang malas. Jadi itu berpengaruh ke kita. Oke? Oke. Sampai di situ tadi faktor yang mempengaruhi konsep diri, ada pertanyaan? Pas, Ibu. Ada. Oke. Saya lanjut di Ibu. Oke. Saya lanjut di hubungan konsep diri dengan perilaku komunikasi interpersonal. Bagaimana konsep dirinya kita dengan komunikasi interpersonal. Ya, kita yang tadi menganggap diri kita cantik, diri kita rajin, diri kita serba bisa, diri kita pintar. Bagaimana komunikasi ketika kita bilang bahwa oh, saya ini orangnya pintar. Tapi bagaimana sih komunikasi kamu dengan lingkungan luar? Bagaimana komunikasi interpersonalnya kamu? Saya takut biar suruh main isi. Silakan yang mau bicara sebelum saya bicara. Yang ribut tadi itu siapa? Yang ribut tadi itu siapa? Kalau tidak ada yang mengaku, saya isi Alpasmu hari ini. Tidak ada yang mau mengaku, saya isi Alpas semua. Disuruh bertanya, tidak mau. Terus ribut, ngotot sendiri di belakang. Hubungan konsep diri dengan perilaku komunikasi interpersonal. Yang pertama, ya, konsep diri itu faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Jadi ketika dia menganggap konsep dirinya dia adalah orang yang pintar, dia akan bertingkah laku bahwa saya ini pintar. Ya, saya pintar, saya bisa melakukan semua hal. Ya, tapi belum tentu seperti yang Ibu sampaikan tadi, pendapatnya orang tentang dia itu belum tentu seperti yang dia refleksikan tentang dirinya dia. Ya. Berikutnya adalah dari konsep diri yang positif, lahirlah pola perilaku komunikasi interpersonal yang positif. Itu seperti apa? Seperti melakukan persepsi yang lebih cermat dan membuat orang lain menafsirkan kita dengan lebih cermat pula. Artinya kalau memang kita merasa diri kita pintar, buatlah diri kita ya sehingga kalau orang menilai bahwa oh ya dia benar-benar pintar, bukan sekedar merasa diri pintar. Itu dua hal yang berbeda. Membuat diri pintar dan benar-benar memiliki otak yang pintar itu dua hal yang berbeda. Jadi kadang orang lingkungan kita belajar begini. Biarkan orang lain menilai diri kita. Yang artinya ya oke, konsep diri saya orangnya pintar, tapi biarkan orang menilai bahwa saya itu smart, saya itu pintar. Jangan saya kemana-mana terus saya bilang saya pintar, saya cantik, saya baik. Tidak. Ya, kita hidup di namanya lingkungan sosial. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini yang Ibu bilang tadi, konsep diri. Saya cantik, saya pintar, saya baik hati, saya jujur, dan I'm happy, saya bahagia. Oke, takaran cantik itu ada ukurannya. Ketika engkau mengatakan konsep dirimu, oh saya cantik. Tapi takaran cantik yang namanya standar cantik itu bagaimana? Pintar. Oh, standar pintar itu seperti apa? Baik hati. Kemudian saya orangnya jujur. Sekalipun kita meyakinkan orang bahwa oh ya saya orangnya jujur. Tapi
ketika tidak ditunjukkan dengan tingkah laku kita atau perbuatan kita yang menunjukkan bahwa konsep dirinya kita adalah kita orangnya jujur, itu dianggap orang bahwa persepsi orang bahwa berbeda. Kemudian ketika kita bilang saya bahagia, hidup saya bahagia, apakah dengan menunjukkan senyum, dengan menunjukkan happy, nyanyi segala macam, itu dinamakan dengan saya bahagia. Nah, makanya tadi begini, komunikasi interpersonal, ya. Interpersonal artinya biarkan orang lain menilai. Ya. Oke. Ini satu ini menjadi menarik untuk Ibu ambil, dan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita. Mata kuliah bahasa Inggris sudah dapat toh? Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Ayo, ada yang Ya, bisa? Bu. Satu Sudah, orang Ibu. saja, ya. Satu orang saja, silakan bisa baca ini. Silakan. Ayo. Eko mana nih? Hadir, Ibu. Baca. Baca dan menerjemahkan. Ini bukan petuah sih sebenarnya, sebuah kata motivasi dari yang namanya seorang Mahatma Gandhi. Silakan Eko. Your beliefs become your thoughts. Your thoughts become your words. Your words become your actions. Your actions become your habits. Your habits become your values. Your values become your destiny. Yang artinya apa, Eko? Ibu tidak terlalu mengerti artinya, bahasa Inggris, jadi Ibu minta kau untuk menerjemahkan. Yang artinya kepercayaan kamu menjadi pikiran kamu. Yes. Pikiran kamu menjadi kata-katamu. Ya. Kata-katamu menjadi perilakumu. Perilakumu menjadi kebiasaanmu. Kebiasaanmu menjadi nilai-nilai. Nilai-nilaimu menjadi tujuanmu. Destiny, tujuanmu. Jadi apa? Dimulai dari rasa percaya diri. Beliefs, ya. Your beliefs become your thoughts. Artinya apa? Ketika engkau percaya, ya percaya diri, itu akan melahirkan atau akan melahirkan pikiran, ya. Kemudian dari pikiran itu engkau tuangkan lewat words. Words itu kata-kata, ya. Tapi jangan hanya berhenti di kata-kata. Makanya ada orang yang lebih kepada pemikir daripada action. Jadi dia tuh banyak berbicara. Nanti kita rencananya begini-begini. Tapi actionnya tidak ada. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi your words become your action. Jadi tidak hanya kata-kata. Kata-katamu melahirkan tindakanmu. Kemudian dari tindakanmu, ya, jadikan itu sebagai kebiasaan. Ya, kebiasaan yang memberikan value. Value itu yang memberikan nilai, yang memberikan makna untuk orang lain. Ya, dari makna yang menjadikan atau yang menjadikan sebagai tujuan hidupmu. Sampai di sini ada yang paham? Yes. Jadi dari hubungan komunikasi interpersonal itu tadi, ya, ketika kita melakukan yang namanya komunikasi interpersonal, itu tentu kita meninggalkan yang namanya apa? Kesan, toh. Contohnya ketika Vincentia berbicara dengan Reneldi. Dia berbicara dengan Reneldi akan menilai. Menilai itu yang dinamakan dengan kesan. Kesan pertama saya bertemu dengan Reneldi itu, ya, orangnya begini. Sekarang Ibu mau langsung tahu, ya.
sekarang kita masih kalian sudah dari semester 1, sudah sekarang semester 2 ya. Ya, semester 2 sekarang. Ibu mau tanya, ya. Ibu mau tanya. Bagaimana Oktaviani Gulo menilai Clotilda Mori ketika pertama kali mereka bertemu, kesan apa? Oktaviani memberikan kesan terhadap Clotilda itu seperti apa? Sebaliknya juga Clotilda, bagaimana engkau memberikan penilaian terhadap pribadi yang dimiliki oleh Oktaviani? Silakan. Ya, pertama ketemu dengan Clotilda Mori. Saya merasa kalau Clotilda Mori itu orangnya pendiam dan tidak omong banyak begitu. Pribadinya dia, artinya tingkah lakunya dia, kesanmu seperti apa? Kalau itu sifat bawaan, bahwa dia memiliki sifat pendiam, itu namanya sifat. Tapi bagaimana perilakunya dia, karakternya dia itu seperti apa? Perilakunya dia itu sebenarnya baik. Dia memang baik ya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya baik. Ya, sebenarnya, dari kata sebenarnya itu bernilai negatif. Ketika kita mau menyatakan orang baik, kita sampaikan, oh, Clotilda tuh orangnya baik, Ibu. Bukan dia sebenarnya baik. Nah, itu ada makna tersendiri ketika dia sebenarnya baik. Tetapi, jadi tapi bagus ketika kalian, contohnya kalian berdua sudah bisa mengenal satu sama lain. Biasanya orang memberikan kesan, misalkan, oh, dia ini baik, kayaknya cocok deh dengan konsep dirinya saya. Dia cocok dengan karakternya saya. Bisa jadi itu menjadi teman akrab karena mempunyai yang namanya tadi tujuan yang sama. Ya. Karena mempunyai tujuan yang sama, mereka berdua menjadi dekat. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan kesan itu tadi? Yang pertama adalah stereotyping atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan ini kelompoknya. Yang kedua, implicit personality theory. Setiap orang punya konsepsi diri tersendiri tentang sifat-sifat yang saling berkaitan tadi. Yang ketiga adalah atribusi. Proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilakunya yang tampak. Seperti tadi, ya, bagaimana Clotilda ya dinilai oleh siapa tadi? Ya, ketika dia menyatakan Clotilda baik, ya karena memang dia melihat bahwa perilakunya Clotilda baik. Tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa ketika kita baik, ketika kita pintar, ketika kita jujur, ditunjukkan dengan perilakunya. It doesn't work, ya, bukan hanya sekedar kata-kata. Seperti Mahatma Gandhi bilang, your words become your action. Ya, bukan hanya kata-kata, saya pintar, saya cantik, tapi tunjukkan, ya, tunjukkan perilaku tersebut. Oke. Kemudian ada yang namanya self presentation. Ya, bagaimana kita mempresentasikan diri kita ya untuk mendapatkan kesan tertentu dari penanggap stimulus atau stimuli tadi. Ya. Penanggap itu kita namakan dengan responses. Stimulus itu perilaku yang kita tunjukkan. Ya. Kemudian self presentation menggunakan peralatan yang lengkap yang disebut front. Ya, penampilan, bagaimana gaya bertingkah laku. Orang bilang manner. Manner itu tingkah laku. Aduh, mannernya buruk. Oh, mannernya baik. Ya, itu yang dinamakan dengan tingkah laku. Oke, ini ini ada atraksi interpersonal, ya, ketertarikan yang timbul antara satu orang dengan orang lain, ya, untuk mengetahui siapa yang tertarik pada siapa atau siapa menghindari siapa. Kemudian makin tertarik kita pada seseorang, makin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Seperti tadi, misalkan Maria Goretti Eku
punya pribadi yang cocok dengan Vincentia Meo. Saat bertemu pertama kali memberikan kesan yang baik, dia akan terus mencoba membangun komunikasi. Oh, mau berteman, pertemuan pertama masih ketemu. Yang kedua adalah, oh, minta nomor ya, engkau kos di mana? Nanti kita sama-sama kerja, tugasnya ibu ini. Nah, itu yang dinamakan dengan memberikan kesan yang positif, melahirkan yang namanya komunikasi interpersonal yang lebih intens. Oke. Sekarang kita lihat faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Nah, itu tadi. Kesamaan karakteristik, ya bagaimana kita memiliki sifat yang sama, sikap yang sama, habits yang sama, ya. Kemudian tekanan emosional. Ya, tekanan emosional. Ya bagaimana ketika Vincentia misalkan kecocokan mereka adalah Vincentia, dia kalau lagi marah bisa ditenangkan hanya oleh Goretti, misalkan. Itu yang dinamakan kita membutuhkan orang-orang yang bisa membawa kita ketika kita berada di bawah tekanan emosional yang melampaui batas. Ya, kemudian yang ketiga adalah harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung lebih mudah menerima orang lain. Rendah hati, rendah diri. Ya, rendah hati, rendah diri. Ada yang tahu rendah hati itu bagaimana dan rendah diri itu seperti apa? Dari saya, Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Rendah hati itu orang yang selalu menolong, maksudnya selalu empati kepada orang. Nah, sedangkan yang rendah diri, yang rendah hati masih, dia selalu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu dia membutuhkan untuk penilaian dari orang. Maksudnya dia sih butuh orang lain untuk memberikan dia support, maksudnya memberikan dia semangat, begitu Ibu. Tapi kalau yang rendah diri, rendah hati, itu dia adalah salah satu pribadi yang mungkin maksudnya bagaimana, dia tidak bisa untuk membuat dirinya itu pokoknya dia seperti tidak merasa bahwa dirinya itu tanpa orang lain dia tidak bisa melakukan sesuatu, begitu. Oke, thank you Ocin. Ada yang lain? Saya, Ibu. Oke, Trisanti Woga. Ya, Silakan. jadi kalau menurut saya, kalau rendah hati itu artinya orang yang tidak pernah sombong dengan apa yang dia miliki. Misalnya ketika saya pintar, saya tidak perlu harus bilang kalau saya pintar atau apa. Kalau memang kita pintar, ya seperti yang sudah dikatakan tadi, wujudkan melalui perilaku. Artinya rendah hati, artinya kita tidak sombong, kita harus bisa saling menolong sesama. Terus kalau untuk rendah diri, itu artinya orang yang pesimis. Orang yang tidak percaya diri, di mana dia menganggap bahwa dirinya saya ini tidak bisa. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, Trisanti Woga. Orang terakhir, satu orang lagi, silakan. Vincentia Meo. Ibu, kalau menurut saya rendah diri itu ketika dia punya kelebihan, dia tidak mohon maaf Ibu, ini rendah diri itu ketika dia punya kelebihan, ketika dipuji orang, tapi dia lebih memilih untuk
merendah, bahwa Rendah kelebihan yang hati. dia punya itu, bahwa kelebihan yang dia punya itu tuh sama dengan teman-teman yang lain. Kalau rendah hati itu lebih kepada menolong atau membantu orang lain. Oke. Begitu, Ibu. Rendah diri. Rendah diri itu sebenarnya dia mampu. Ya, sebenarnya dia mampu. Tapi, biar sudah, engkau saja. Oh, nanti kita mau presentasi. Oh, biar engkau saja. Ya, kalau rendah hati itu orang yang tidak sombong, ya. Tidak sombong terkait dengan yang tadi sudah. Siapa yang sudah? Raise your hand. Siapa yang sudah angkat tangan? Siapa yang sudah silakan bicara.
Silakan. Yang pertama mesti saya pakai sebut nama ya. Karena kalau saya tidak pakai sebut nama nih, kuliah sampai 3 jam juga kamu tidak akan mau angkat tangan. Saya mulai dengan huruf A. Hai Ibu, Apa nih? Maria Goretieku. Mesti begitu tuh, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi tadi mengenai konsep diri dan konsep diri Anda atau diri sendiri dan bagaimana Anda memandang teman dekat selama ini. Jadi jujur saya sendiri memandang konsep diri saya bahwa saya adalah orang yang sebenarnya tidak mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Artinya bukan sombong atau bagaimana, tapi bukan cuek atau bagaimana, tapi untuk memulai berkomunikasinya itu tuh susah. Untuk memulai berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain itu susah. Berarti saya memandang diri saya bahwa saya itu seorang pemalu. Jadi tidak mudah atau tidak gampang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi tergantung siapa orang yang saya hadapi. Kalau orangnya mudah atau gampang berkomunikasi dengan saya, di situ saya bisa nyambung atau bisa nyaman. Tapi kalau tidak ya sudah, dia diam, saya juga diam. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya. Terus mengenai bagaimana memandang teman dekat Sabar. selama ini. Kau jangan mau nafsu tuh. Iku. Ya, Ibu. Oke, terima kasih untuk penilaianmu terhadap konsep dirimu. Sekarang saya mau tanya dulu di Vincentia Meo. Kamu dua terbilang cukup dekat ya? Iya, Ibu. Vincentia Iya, Meo, Ibu. silakan saya izinkan bicara. Bagaimana pandanganmu, penilaianmu terhadap pemaparan konsep diri yang disampaikan oleh Eku tadi? Ayo. Ini yang namanya kesani, emosional. Silakan. Kalau menurut saya, konsep diri yang sudah dipaparkan oleh Mira itu tepat sekali, Ibu, karena selama ini berteman dengan Mira itu dia sangat membantu, kecuali melihat orang yang nyaman dengan dia, terus mau berkomunikasi atau berteman dekat dengan Mira. Oke. Vincentia. Ada lagi di sini selain Vincentia yang mengenal betul pribadinya Goretti Eku. Siapa nih? Sabar.
Oke, Goreti Eko. Goreti, ya. Sekarang gini, kebalikannya. Bagaimana engkau menilai kesanmu terhadap pribadi yang dimiliki oleh Vincentia? Nanti sebentar baru Ibu tanyakan ke Vincentia. Apakah benar pribadimu seperti itu yang dinilai, yang dilihat oleh Eko bahwa oh Vincentia orangnya seperti ini. Silakan berikan pendapatmu, kesanmu terhadap hubungan interpersonalmu, pertemananmu dengan si Vincentia. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, kesan saya selama saya berteman atau kenal dengan si Vincentia, Vincentia ini orangnya bukan malu tapi kalem begitu Ibu. Kalem maksudnya orangnya itu tuh tidak omong banyak, tapi kalau menurut saya dia tuh pintar. Itu menurut saya Ibu, itu kesan dari saya. Terima kasih Ibu. Oke. Vincentia, benar yang disampaikan oleh Eko? Vincentia Meo, Ya, Ibu. apa benar pribadimu sesuai dengan yang dinilai oleh Eko tadi? Kalau menurut saya itu orangnya tidak kalem, tapi karena ini adalah pendapat dari Mira mengenai diri saya menghargai itu, karena mungkin itu adalah penilaiannya Mira terhadap diri saya. Ya, penilaian Mira terhadap engkau yang tadi sudah Ibu bahas bahwa pikiranmu, kata-katamu itu melahirkan tindakan. Ya, jadi tadi ketika engkau menganggap bahwa oh saya kayaknya tidak kalem, tapi tingkah lakumu, ya, tingkah lakumu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang kalem, orang yang pendiam. Benar tidak? Engkau merasa bahwa oh kalau Eko menilai saya pintar berarti saya di kelas menunjukkan vokal, menunjukkan bahwa ketika ditanya interaksi saya terhadap dosen atau ketika saya dalam situasi pembelajaran, saya benar-benar memberikan respon terhadap pembelajaran itu sehingga saya dinilai oleh teman saya bahwa saya itu pintar. Ya. Ya, ada orang yang begini. Oh iya kah? Makanya tadi Ibu bilang, tingkah laku kita menunjukkan sebaliknya siapa kita. Ya, ketika engkau seperti yang Vincentia bilang, saya sepertinya bukan orang yang kalem, tapi ketika Eko menilai bahwa saya kalem, oh, berarti ada tingkah laku, ada action-nya saya yang menunjukkan ke arah itu. Bisa paham ya? Yang lain juga seperti itu ya? Bisa ya? Iya, Ibu. Oke. Sekarang kita belajar sedikit tentang ilmu neurologis atau ilmu otak ya. Ini kecerdasan ya. Kita belajar sistem neurologis. Jadi nanti kalau berkesempatan coba cari artikel-artikel tentang neurologis, bagaimana 6 aspek perkembangan anak itu dipengaruhi oleh molekul-molekul yang ada pada otak atau neuro tadi. Ya. Ya, lobus frontal itu otak depan, lobus parietal itu otak bagian atas. Jadi antara otak depan dan otak bagian atas itu saling memberikan saling terkait ya. Kalau kita belajar neurologis ya, kalau kalian baca banyak artikel tentang neurologis, bagaimana oh ini saraf ini ketika saraf ini dan saraf ini ya. Ketika otak depan dan otak bagian atas ada miliaran saraf yang saling terkait sehingga muncullah yang namanya oh anak ini menonjol di kecerdasan ini, menonjol di aspek perkembangan ini. Itu dimulai dari neurologis. Jadi bagaimana otak depan dan otak bagian atas mempengaruhi saraf yang melahirkan yang namanya kecerdasan, multiple intelligence itu tadi. Ya, ini nanti sebagai bahan pembelajaran untuk kalian nanti
Silakan video pembelajaran kita ini ditonton ulang. Kemudian kalian mencari referensi-referensi ya untuk kalian belajar. Ya, ini bukan sebagai tugas tapi bagaimana kalian mencari tahu ya, mencari tahu lebih banyak tentang neurologis. Baik, selanjutnya komunikasi itu kan berkaitan dengan bicara tadi toh, kalian bilang toh, berbicara. Berbicara itu berkaitan dengan yang namanya bahasa. Bahasa itu ada dua, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan, tulisan. Ya, tulisan itu tanda atau coding, huruf atau alfabetik, bilangan, numerikal, bunyi, ya, sinar atau cahaya yang merupakan kata-kata atau kalimat sebagai isyarat dan juga gerak-gerik tubuh, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bahasa lisan. Ya, bahasa lisan. Ya, bagaimana kamu pernah mendengar istilah yang namanya bahasa tubuh? Ya, kaitan dengan komunikasi itu apa bahasa tubuh? Bahasa tubuh ya bisa menjadi perwakilan dari komunikasi anak itu sendiri. Ya, ketika anak diam, ya, atau tidak begini. Contoh bayi usia 2 bulan, ketika menangis terus itu sebuah bentuk komunikasi, sebuah bentuk komunikasi lisan. Bagaimana ibunya membaca situasi tersebut, membaca komunikasi tersebut. Oh, anak saya ini menangis terus. Artinya apa? Oh, mungkin dia belum disusui. Oh, mungkin dia haus. Oh, mungkin dia kencing di celana. Oh, mungkin karena popoknya basah. Itu yang dimaksud dengan bahasa tubuh. Ya, kalau kalian di lihat di STPPA itu ada perkembangan bayi dari usia 0 bulan. Jangan berpikir bahwa oh aspek bahasa itu hanya ketika kamu lihat bahwa di anak TK, tidak, dimulai dari usia 0 bulan. Ya, ini perkembangan bahasa dimulai sejak tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Ya. Komunikasi verbal dan nonverbal ini hanya garis besarnya saja Ibu jelaskan ya, karena ini nanti ada materi tersendiri untuk komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, ini bicara pada anak itu sejajar dengan mata, yang artinya bagaimana? Ini kita, ini anak. Kalau mau bicara dengan anak, bisa kita tunduk dulu, atau bisa kita berlutut dulu, sesuaikan tubuh kita dengan tubuh anak. Kemudian tatap matanya dia dan kita bicara. Ade, kalau Ade lari-lari, nanti, ya. Jadi anak dia akan melihat ke kita. Oh iya, maknanya dapat. Makna komunikasi yang kita bangun, interpersonal dalam hari ini antara pendidik dengan anak, orang tua dengan anak, itu bisa mereka maknai. Kemudian yang kedua apa? Gunakan bahasa yang mudah dan dapat dikenal. Jangan bicara dengan anak kecil kamu gunakan bahasa begini. Ya, we don't know ya, kapan-kapan kecuali anakmu itu memang bilingual. Jadi bisa berbicara dengan dua bahasa. Ya, bisa berbicara dengan dua bahasa. Sehingga engkau bisa, tapi ketika anakmu tidak mengerti sama sekali, terus kemudian engkau menggunakan istilah misalnya, kamu jangan menggunakan istilah, contohnya begini, menggunakan istilah-istilah yang tinggi tuh, orang bilang mazimeze tuh, itu jangan kita terapkan ke anak usia dini. Kemudian yang ketiga apa? Gunakan kalimat yang singkat. Ya, gunakan kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat itu begini. Jangan panjang lebar, anak akan bosan, dijenuh. Kalau memang menyuruh anak untuk makan, Ade bisa lepas mainannya dulu. Sekarang kita makan. Jangan, Ade kalau kamu pengen sekarang makan. Nah, otaknya anak. Jadi langsung pada intinya saja dia menangkap apa yang oh mama saya mau, saya makan. Ya. Yang keempat, gunakan bahasa yang positif. Contohnya, ayo ikut mama. Ayo ikut ibu guru. Bukan,
Deni mau ikut ibu guru, memberikan pilihan. Terus kemudian anak, saya tidak mau. Nah, kemudian kau marah. Gurunya marah. Ibu suruh kau pergi dengan ibu, tidak mau. Kesalahannya ada pada siapa? Ada pada guru. Karena apa? Di awal pertanyaannya dia memberikan pilihan. Ya anak kalau dia tidak mau ikut, dia kan mengatakan dia tidak mau. Coba langsung, ayo ikut ibu. Nah, dia pasti, oh iya. Ah, ibu. Nah, apakah kau mau ikut ibu? Nah, itu adalah dua komunikasi verbal yang berbeda. Oke. Berikutnya. Oke. Berikutnya lagi. Jangan marah. Membangun komunikasi dengan anak, ya. Jangan marah, apalagi kita membentak anak. Itu akan menimbulkan yang namanya mental hektik. Mental hektik itu apa? Ketika anak mau bicara, belajar bicara, atau anak belajar mengungkapkan pendapatnya dia. Oke. Jadi, oke. Mana tadi? Oke. Ini. Ya, jangan marah atau jangan bentak anak. Bisa ya, kalian sebagai pendidik. Jangan marah atau jangan pernah bentak anak. Oke. Anak itu, berikutnya adalah anak itu dia curiga pada orang yang tidak dia kenal. Benar tidak? Benar, Ibu. Atau kalian Benar, baru, Ibu. misalkan, Benar, Ibu. Zenia Nena punya adik. Dia adik nih, dia bawa ke Emerensiana. Ya, dia bawa ke Emerensiana. Adiknya pasti, oh ini baru pertama kali nih. Dia ada anak yang karakternya memang tidak akan mau dengan orang asing begitu. Karena punya dasar sifatnya ini. Ya, anak curiga pada orang yang tidak dia kenal. Ya, berikutnya apa? Sabar, ini banyak sekali yang mau masuk ke room nih. Oke. Gunakan sentuhan sebagai alat komunikasi. Kalau bicara dengan anak, tadi selain bicara sejajar, pegang tangan anak, atau pegang kepalanya anak. Ya, Ade, ibu mau omong. Ya. Artinya memberikan sentuhan sehingga dia merasa bahwa, oh, ibu guru saya sedang bicara dengan saya. Oh, mama saya sedang bicara dengan saya. Ya. Sentuhan itu melahirkan ketenangan untuk anak. Ya. Kemudian kalau dia lagi main, datang gurunya, pegang alat permainannya yang ada di situ, kemudian ajak dia cerita. Sehingga itu memberikan makna untuk dia. Oke. Itu tadi komunikasi verbal. Sekarang bagaimana komunikasi nonverbal? Ini, anak akan memperhatikan senyuman dan kerutan. Kalau gurunya datang sudah dengan begini, anak bisa membaca bahwa, oh, ibu guru sedang marah. Kalau gurunya datang terus diam, sudah dengan air mata, oh, ibu guru sedang bersedih. Kalau gurunya datang terus dengan senyum-senyum, ya, gurunya senyum, masuk kelas, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ye, pintar, kalian anak-anak ibu yang luar biasa. Anak akan tahu, oh, ibu guru saya sedang gembira, ibu guru saya sedang senang ini. Ya, jadi komunikasi nonverbal itu artinya apa? Body language-nya kita, bahasa tubuhnya kita menunjukkan yang seperti apa. Ya. Ndaki matikan audiomu ya. Kemudian yang kedua ini, kalau raut wajahnya sudah
marah, terus jangan iya, baik. Nah, jangan mengatakan hal yang bertentangan dengan raut wajahnya kamu. Ya, karena anak dia akan merasa aneh. Tidak diungkapkan, tetapi dia menunjukkan. Sepertinya aneh. Ya. Yang kedua, yang berikutnya apa? Jujurlah dengan anak. Ibu jujur dengan anak itu maksudnya bagaimana? Ayo, ada yang bisa. Bagaimana guru bersikap, bertingkah laku yang jujur terhadap anak? Dalam hal ini bagaimana komunikasi verbal dan komunikasi non-verbalnya itu tadi tersampaikan ke anak? Ada yang tahu? Ayo. Bagaimana guru bersikap jujur terhadap anak? Saya ingatkan ya, nilai proses itu 35% saya ambil dari keaktifan kalian, ya, baik perkuliahan luring ataupun daring. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan kaget ketika saya kasih nilai C. Saya tidak segan-segan untuk kasih tidak lulus ya. Kristalana Pango, silakan. Yang terakhir nih. 16.25 kita selesai. Kristalana Pango, silakan. Bagaimana contoh guru bersikap jujur kepada anak? Ayo. Bagaimana guru bersikap jujur? Ayo. Contoh bersikap jujur terhadap anak usia dini. Seperti kita sudah melakukan kesalahan. Terus anak itu bertanya kepada kita. Kita jujur saja kalau kita sudah melakukan kesalahan. Terima kasih, Ibu. Oke. Jujur ketika kita sudah melakukan kesalahan. Ya. Jujur ketika kita sudah melakukan kesalahan. Berani untuk minta maaf. Ya, minta maaf ke anak tidak merendahkan harkat dan martabat kita sebagai seorang guru. Ingat, kalian adalah guru PAUD, ya. Guru PAUD itu bagaimana kita bersikap lembut, bagaimana, karena yang kita ajar ini tuh anak-anak, ya, anak-anak orang, ya, anak-anak orang yang kita jaga selama 2-3 jam di sekolah. Ya. Jadi bagaimana guru itu bukan hanya bersikap jujur terhadap anak, tapi bagaimana membangun komunikasi, lalu bersikap jujur terhadap orang tua. Ibu bersikap jujur terhadap orang tua itu bagaimana? Contohnya, kalau anak itu belum bisa membaca, bukan membaca ya, sorry. Kalau anak itu belum bisa, misalkan indikatornya menyusun balok, jangan laporkan ke orang tuanya, aduh ibu punya anak tuh pintar sekali, dia sudah bisa susun balok setinggi ini. Nah, itu namanya menipu. Tidak boleh. Ya, gunanya bagaimana guru membangun komunikasi dengan orang tua, atau dalam hal ini kita namakan dengan parenting. Ya, itu adalah bagaimana kalau anak tidak bisa, sampaikan bahwa oh anak tidak bisa, anak ibu tidak bisa, anak ibu belum bisa. Makanya kita sama-sama cari strategi lain. Itu contoh guru bersikap jujur. Kemudian guru bersikap jujur terhadap anak itu bagaimana? Ketika anak buat salah, jangan puji dia, aduh pintar, tapi lain kali, nah itu kalimat yang salah. Ya, itu kalimat yang salah. Ya, kemudian materi berikutnya komunikasi efektif, ya. Ini akan Ibu bagikan, silakan dibaca.
Bagaimana kalimat positif, kalimat negatif. Ya, ini ada kalimat-kalimat negatif yang tidak harus kamu sampaikan ke anak. Contohnya, kamu ngerti nggak sih? Kamu mengerti tidak? Kamu harus jadi anak pintar. Ketika anak tidak bisa, kenapa bodoh? Kenapa tidak bisa? Hanya buat begini. Biasanya guru biasanya begini, lost control. Hanya buat begini saja kau tidak bisa. Lihat cu, Melki itu bisa buat. Membandingkan. Terus ketika anak bicara, ibunya belum bilang, jangan omong begitu dengan ibu. Salah. Cara bicara tidak seperti itu. Nah, hey, bedakan. Yang kamu didik ini anak usia dini, golden age. Ya, dengan anak-anak remaja yang sudah memasuki masa puber, yang SMP, SMA, yang sudah mengerti membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Itu dua hal yang harus kamu bedakan. Ini. Kemudian ini, dan ini. Ibu gantinya dengan kalimat bagaimana? Ini. Ganti dengan kalimat positif. Ini ya, nanti dipelajari ya. Oke, sekian untuk hari ini. Ya. Sekian untuk hari ini, nanti absennya akan saya ambil secara manual. Ya, jadi karena Edling belum bisa buka. Oke. Untuk kuliah pertemuan hari ini, kita sampai di sini dulu. Ya. Iya, Bunda. Ini dulu, selamat sore dan